kita akan masuk ke bagian kedua tentang ikatan kimia, yaitu membahas tentang isomerisme. Isomerisme adalah istilah yang tentunya sudah sangat Anda kenal baik. Isomer, di setiap buku SMA pasti mempelajari itu. Namun, sebagian besar mahasiswa ketika ditanya definisi isomer, umumnya tidak tepat menyebutkannya. Mereka sebagian besar mendefinisikan isomer sebagai senyawa-senyawa yang memiliki rumus molekul sama, tetapi rumus strukturnya berbeda. Definisi itu telah mempersempit lingkup isomerisme. Isomerisme sejatinya didefinisikan sebagai dua atau lebih senyawa dengan rumus molekul yang sama. Cukup sampai di sana. Jangan ditambah embel-embel dengan rumus struktur yang berbeda. Karena ketika Anda menambahkan urutan rumus struktur berbeda, berarti itu hanya mempersempit menjadi isomer struktural atau isomer konstitusi. Sementara dikenal juga isomer yang sama strukturnya, tetapi hanya berbeda susunan atom-atomnya di dalam ruang, atau konfigurasinya atau konformasinya dalam ruang, itu berbeda. Itu disebut dengan nama isomer ruang atau stereoisomer. Jadi, mulai sekarang isomer itu selalu ada dua macam. Ada isomer struktural, ada isomer ruang. Semua yang memiliki rumus molekul yang sama itu adalah isomer. Tentu saja, keberadaan isomer merupakan implikasi dari kesuppelan atom karbon untuk berinteraksi dengan atom-atom lain, sehingga karbon bisa membentuk untuk satu molekul yang sama beragam variasi struktur molekul, sehingga melahirkan isomer tadi. Kalau dibuat bagan alirnya, isomer tadi dibedakan kalau pola ikatannya berbeda disebut isomer struktural. Tapi kalau pola ikatannya sama, hanya berbeda susunan elektron dalam ruang, kita sebut stereoisomer atau isomer ruang. Isomer struktural nantinya dikenal ada empat macam. Nah, 3 macam sudah Anda kenal dengan baik di SMA, yaitu ada isomer kerangka, isomer posisi, dan isomer fungsional atau metamer. Dan satu jenis lagi yang belum akan kita pelajari sekarang, baru akan dipelajari nanti di periode UAS, itu adalah tautomer. Sementara stereoisomer, kalau berdasarkan strukturnya dibedakan, ada yang merupakan bayangan cermin atau enantiomer, ada yang bukan merupakan bayangan cermin atau diastereomer. Sementara berdasarkan kemudahan untuk dipertukarkan atau dirotasikan, itu dikenal ada yang namanya konformer jika mudah dirotasikan, sementara tidak mudah dirotasikan disebut isomer konfigurasi atau isomer geometri. Konformer, isomer konfigurasi, enantiomer, diastereomer nanti akan dibahas di bab-bab terpisah di periode UTS ini. Untuk materi video kali ini, kita hanya memfokuskan pada isomer kerangka, isomer posisi, dan isomer fungsional. Isomer kerangka, sesuai namanya, isomer kerangka ini perbedaannya ada pada kerangka molekulnya, atau apa yang Anda kenal sebagai berbeda rantai induknya. Jadi, misalnya di sini, pada alkana, di sini kita punya ada normal pentana. Jadi, kita punya pentana CH3, CH2, 3 kali CH3 yang rantai lurus. Tapi di sini kita memiliki satu cabang metil di sini, sehingga dia menjadi metil butana. Rantai induk yang semula pentana berubah menjadi butana. Ini merupakan contoh isomer kerangka. Contoh lain pada senyawa aldehida ini, aldehida sebelah kiri dan aldehida sebelah kanan. Di aldehida sebelah kiri ada satu cabang metil. Sementara aldehida sebelah kanan ada 2 cabang metil. Sehingga rantai induknya yang semula di sini adalah 4 karbon, jadi ini adalah 2 metil butanal.
di sini menjadi 22-dimetil propanal. Sehingga rantai induk butanal yang 4 karbon berubah menjadi rantai induk propanal yang 3 karbon. Ini juga contoh isomer kerangka. Contoh lain isomer kerangka adalah ketika di sini ada amina sekunder dietil amina. Dan di sini ada amina sekunder juga, tetapi dia adalah propil metil amina. Sehingga total di sini ada 4 karbon di kiri maupun 4 karbon di sebelah kanan. Sama-sama isomer tetapi berbeda kerangkanya, maka disebut isomer kerangka juga. Yang lain juga menunjukkan sama, ada sikloheksana 6 karbon membentuk cincin. Sekarang sini ada metil siklopentana 5 berupa cincin dengan 1 substituen. Itu juga isomer kerangka. Di sini ada alkena, posisi alkenanya sama-sama di nomor 1, tetapi cabangnya yang satu hanya 1 metil, yang satu ada 2 metil. Sehingga yang ini kerangka dasarnya 1 pentena, jadi ini adalah 4 metil 1 pentena. Sementara di sini adalah 3 dimetil 1 butena. Pentena berubah menjadi butena. Itu juga isomer kerangka. Atau di sini ester yang ditukar nih posisi RR-nya. Yang ini adalah etil benzoat, sementara yang ini adalah fenil propanoat. Nah, ini juga merupakan contoh isomer kerangka. Jadi isomer kerangka ini variasinya bisa sangat amat banyak. Di sini cuma diberikan contoh, sebagian contoh untuk mewakili. Bagaimana dengan isomer posisi atau isomer kedudukan? Kalau isomer posisi, kerangka rantai induknya harus sama. Yang berbeda hanyalah posisi substituen yang terikat pada rantai induk tersebut. Misalnya, di sini yang kiri butana dengan kloro terikat di nomor 1. Ini butana dengan kloro terikat di nomor 2. Jadi ada 1 klorobutana, 2 klorobutana. Sama-sama butana, hanya berbeda posisi kloro. Itu termasuk isomer posisi. Kerangkanya masih sama, butana. Atau contoh ini. Sama-sama cincin aromatik, punya OH, kita sebut fenol. Tapi karena di posisi para ada metil, namanya adalah parakresol. Nah, di sini parakresol karena posisinya 1,4. Di sini 1,2 ortokresol. Nah, ini hanya berbeda posisi 1,2, 1,4, tapi kerangkanya tetap kresol. Maka dia juga isomer posisi. Atau ini, sama-sama sikloheksanamina, tetapi ada 3,5-dimetil. Di sini 3,5-dimetil sikloheksanamina, sementara di sini adalah 2,6-dimetil sikloheksanamina. Hanya berbeda angkanya, posisi dari metilnya yang berubah, sementara nama kerangkanya tetap sama. Ini juga contoh isomer posisi. Atau ini, ada isomer alkuna yang di ujung, terminal, dengan alkuna yang di tengah, internal. Nah, keduanya sama-sama, sementara jumlah karbon, hidrogen sama, hanya berbeda posisi dari rangkap 3-nya. Di sini di nomor 1, di sini di nomor 2. Ini juga termasuk isomer posisi. Tentu masih ada contoh-contoh lain. Ini juga contoh sebagai mewakili saja contoh isomer posisi. Nah, bagaimana dengan isomer fungsional atau metamer? Isomer fungsional adalah isomer yang berbeda gugus fungsinya. Di SMA, kalian sudah mengenal CnH2n. Tentu sebelumnya kita perlu mengenal dulu bahwa CnH2n plus 2 adalah alkana. Nah, sekarang bagaimana kalau CnH2n? Anda sudah kenal di SMA itu adalah alkena. Tapi jangan lupa, alkena juga berisomer dengan sikloalkana. Jadi mulai sekarang kalau kalian diminta misalnya menggambarkan rumus, tuliskan semua senyawa dengan rumus molekul C3H6. Maka Anda tidak bisa hanya menuliskan propena saja seperti ini, CH2 rangkap CH3. Karena ketika Anda menggambarkan siklopropana seperti ini, CH2, 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 itu juga merupakan C3H6. Sama-sama CnH2n dengan N sama dengan 3. Nah, bagaimana dengan CnH2n-2? CnH2n-2
sudah Anda kenal juga di SMA sebagai alkuna. Tapi itu seringkali membuat Anda hanya terbatas menuliskan alkuna ketika memberikan contoh CnH2n-2. Padahal bisa juga senyawa itu berupa suatu diena, jadi memiliki dua ikatan rangkap dua. Atau berupa sikloalkena, jadi suatu senyawa siklik yang mengandung ikatan rangkap dua. Seperti misalnya kalau saya punya C3H4, seperti di contoh di slide ini. Saya bisa berupa propuna, rangkap 3 seperti ini. Bisa juga berupa siklopropena, seperti ini. Atau bisa juga berupa propadiena, atau yang lebih dikenal sebagai alena. Nah, ketiganya semuanya memiliki rumus sama C3H4. Biasanya, mahasiswa ketika pertama ditanya tuliskan senyawa dengan rumus molekul C3H4 hanya akan menuliskan propuna. Karena mindset di kepalanya bahwa CnH2n-2 harusnya alkuna. Nah, mulai sekarang kalian harus lebih bisa membuka peluang bagi senyawa-senyawa lain yang juga memiliki rumus yang sama dengan alkuna, tidak hanya alkuna. Isomer fungsional berikutnya adalah yang memiliki rumus CnH2n plus 2O. Anda telah mengenal di SMA sebagai gugus alkohol atau ether. Misalnya, kalau kita memiliki C2H6O, maka bisa memiliki struktur CH3CH2OH, etanol, atau CH3OCH3, dimetil ether. Seperti yang disinggung di video sebelumnya, di awal ikatan kimia ini, bahwa perbedaan struktur bisa berimbas pada perbedaan sifat fisik dan kimia. Etanol dan dimetil ether adalah contohnya. Meskipun isomer, etanol berupa cairan tidak berwarna, sementara dimetil ether berupa gas. Ketika direaksikan dengan logam natrium, etanol akan bereaksi, sementara dimetil ether tidak bereaksi. Nah, berikutnya adalah yang memiliki rumus CnH2nO2. Di SMA, Anda diperkenalkan ini sebagai isomer asam karboksilat dengan ester. Meskipun bisa juga dia adalah gabungan antara aldehida atau keton dengan alkohol atau ether. Contohnya, di yang kiri ini adalah asam propanoat, suatu asam karboksilat. Yang tengah, yang kedua, ini adalah metil etanoat, suatu ester. Di sini ada 1 hidroksi 2 propanon. Ini adalah keton bergabung dengan alkohol. Dan terakhir yang keempat ini ada metoksi etanol. Gabungan antara aldehida dan ether. Semua ini merupakan 4 contoh yang sama-sama rumusnya C3H6O2. Tetapi mewakili gugus-gugus fungsi yang berbeda-beda. Dan selain 4 ini, masih ada contoh-contoh struktur lain dengan rumus C3H6O2 yang bisa Anda cari dan temukan sendiri. Singkatnya, saya ingin menunjukkan lagi bahwa jangan terpaku hanya pada apa yang telah Anda kenal di SMA bahwa CnH2nO2 itu harus asam karboksilat dan ester. Masih ada kemungkinan senyawa lain yang terbuka. Bahkan ini bisa juga terdapat senyawa siklik yang juga memiliki rumus yang sama. Silakan Anda cari, setidaknya mungkin Anda masih bisa menemukan 4 atau bahkan lebih senyawa ini. Kita juga mengenal di CnH2nO. Selama ini terpatri di pikiran Anda bahwa dia harusnya suatu aldehida atau suatu keton. Padahal bisa juga dia adalah alkohol atau ether tidak jenuh. Jadi ada alkohol atau ether, ada rangkap duanya. Atau alkohol atau ether yang siklik. Contoh di sini Anda bisa lihat dari propanal, suatu aldehida. Propanon, suatu keton. Di sini ada alil alkohol.
Di sini ada suatu alkohol vinilik. Dua-duanya adalah alkohol tak jenuh. Di sini ada siklopropanol. Di sini ada metil oksirana, suatu epoksida. Dan di sini ada senyawa oksetana, suatu senyawa heterosiklik oksigen segi 4. Semua ini mewakili rumus molekul yang sama, yaitu C3H6O. Jadi mulai sekarang jangan lagi Anda mengatakan ada berapa isomer dengan rumus C3H6O. Hanya 2, propanal dan propanon. Padahal masih sangat banyak variasi struktur lain yang mungkin dibuat. Ya, mulai kita ubah paradigma itu. Dan terakhir, kita mengenal ada yang namanya tautomer. Tapi tautomer ini baru sebatas diperkenalkan saja sebagai satu bentuk isomer struktural. Yaitu hanya isomer yang berbeda hanya pada posisi proton dan ikatan rangkap. Kita akan mempelajarinya saat membahas bentuk keton dan enol ketika mempelajari aldehida dan keton di bab UAS nanti. Nah, tentunya banyak isomer membutuhkan penulisan rumus kimia yang tepat. Dalam kimia organik dikenal ada 3 cara menuliskan rumus struktur yang semuanya harus Anda kuasai dengan baik. Di sini dicontohkan bagaimana penggunaannya kalau kita menggambarkan struktur semua isomer dari C5H12. Kita tahu C5H12 adalah suatu alkana CnH2n plus 2. Kita bisa menuliskannya secara lengkap, disebut rumus struktur lengkap. Namanya juga lengkap, jadi semua ikatan yang ada digambarkan. Jadi kita tahu C5H12 itu bisa rantai lurus 5 atom karbon, bisa rantai 4 atom karbon dengan 1 substituen metil, atau rantai 3 karbon dengan 2 substituen metil. Yang berturut-turut kita kenal dengan nama N-pentana, isopentana, dan neopentana. Penulisan seperti ini adalah bagaimana jika semua ikatan digambarkan. Semua CH digambarkan ikatannya. Tentunya akan timbul kerumitan seperti ditunjukkan di struktur kedua ini. Mau tidak mau, salah satu ikatan harus kita buat agak panjang. Karena jika tidak, akan terjadi penumpukan dengan atom-atom yang lain. Biasanya rumus struktur lengkap ini digunakan ketika Anda diminta menunjukkan skema pembentukan ikatan, terutama ketika Anda diminta menunjukkan hibridisasi dari suatu ikatan. Itu akan, apakah di ikatan sigma, atau di ikatan pi, akan sangat membantu menggunakan rumus struktur lengkap ini. Tetapi jika kita diminta menuliskan seperti ini terus-menerus, tentunya akan sangat menjemukan dan melelahkan. Maka dari itu, dikenal juga ada rumus struktur yang lebih sederhana, yang disebut dengan nama rumus struktur singkat atau rumus struktur MAM4 atau condensed structural formula. Sederhananya, di sini ikatan CH tidak digambarkan. Bagaimana dengan ikatan CC atau ikatan yang lain? Bisa digambarkan, bisa tidak. Maka dari itu, ada sangat banyak variasi rumus struktur singkat atau rumus struktur MAM4. Misalnya, ini adalah rumus struktur singkat yang hanya menghilangkan CH juga menghilangkan CC. Ikatannya tidak digambar. Tapi semua atom C dan H-nya masih terus lengkap. CH3, CH2, 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 CH3. Ini bisa lebih disingkat lagi. Jadi CH3, CH2 3 kali CH3. Keduanya benar. Dan keduanya sama-sama merupakan rumus struktur singkat. Demikian pula menuliskan cabang atau substituen. Di sini contoh, CC di rantai induk tidak digambar. Tapi CC di substituen digambar. Substituen seperti ini juga bisa diringkas. Jadi CH3 2 kali CH, CH2, CH3. Ya. Nah, terakhir di sini ada kalau C, CH3 4 kali. Atas benar, bawah juga benar. Ditulis CH3 4 kali C.
Singkatnya, ada sangat banyak variasi menuliskan rumus struktur singkat. Tapi di sini saya perlu menegaskan satu hal yang sering disalahartikan oleh mahasiswa. Karena dia menyingkat, kemudian dia tahu bahwa kalau metil ditulis CH3, etil CH3CH2 disingkat boleh jadi C2H5. Tapi menulis CH3CH2CH2, propil atau butil dan lebih panjang, tidak boleh disingkat menjadi C3H7, C4H9, dan seterusnya. Tapi kalau memang mau diringkas, paling ringkasnya ya seperti contoh ini. Ditulis CH3, CH2 3 kali, CH3 atau CH3, CH2 3 kali. Jadi C4H9 misalnya bisa disingkat menjadi CH3, CH2 3 kali kalau dia lurus. Kenapa tidak boleh disingkat menjadi C4H9? Karena bisa lurus, bisa bercabang. Sehingga penulisan C4H9 itu tidak jelas. Ya, jadi mulai sekarang, selain menyingkat jadi C2H5, tidak boleh disingkat seperti itu. Termasuk apalagi kalau nanti Anda sampai belajar asam lemak yang lebih panjang, disingkat C17H35, itu tidak boleh. Harus ditulisnya tetap sesuai ketentuan yang ada. Dan harus jelas menunjukkan dia rantai lurus atau bercabang. Dan terakhir yang biasanya suka membuat bingung mahasiswa pemula adalah menggambarkan rumus garis. Yaitu ikatan CC digambarkan sebagai garis. Jadi atom-atom C sebagai titik-titik sudutnya. Nah, ingat, meskipun rumus garis, aslinya struktur adalah tetrahedral. Dan tetrahedral ketika diproyeksikan, itu menjadi zigzag. Jadi Anda jangan karena ini C5H12 rantai lurus, terus Anda gambar satu garis lurus. Dengan mengatakan, oh ini satu garisnya ada 5 atom. Ya nggak bisa begitu. Anda tetap harus menggambarkan zigzag sehingga terlihat jelas ada 5 atom di situ. Tentu fleksibel. Kalau misalnya ada substituen, dibuatlah geometrinya yang enak dilihat dan sesuai ketentuan. Jadi di sini seperti trigonal planar. Jadi Anda nggak boleh buat ikatan itu serampangan. Menggambarkan cabang pun ada ketentuannya. Ini pun ada ketentuannya, jadi nggak boleh sembarangan. Seperti nanti kalau menuliskan rangkap 3. Saya tunjukkan sebentar slide yang lampau. Nih, Anda perhatikan ini. Di sini saya sudah memberikan banyak sekali contoh. Di isomer kerangka, isomer posisi, dan isomer fungsional. Contoh-contoh. Ini misalnya, ini ada rumus MAM4. Ini rumus MAM4. Ini contoh rumus MAM4 yang benar bagaimana cara menuliskannya. Ya. Dan ini perhatikan saya sudah mencontohkan kalau C2H5 boleh disingkat, tapi kalau CH3 CH2 2 kali tidak boleh jadi C3H7. Contoh lain Anda lihat kalau menulis rangkap 2, saya tetap membuatnya zigzag seperti biasa. Ya. Tapi ketika membuat rangkap 3, perhatikan, rangkap 3 adalah linear. Maka Anda menggambarnya harus lurus seperti ini. Beda dengan tunggal yang menyudut. Tapi begitu rangkap 3-nya, lurus. Ini adalah aturan yang tidak boleh dilanggar dalam penulisan rumus garis. Contoh lain yang tidak boleh dilanggar adalah ketika ada atom bukan karbon dalam struktur kimia, maka atom bukan karbon atau sering disebut heteroatom itu wajib tetap dituliskan dalam struktur lengkap dengan atom hidrogen yang diikatnya. Maka di sini dicontohkan NH2 tetap NH2 meskipun lainnya rumus garis. OH tetap OH meskipun yang lainnya sudah jadi rumus garis. Contoh lain pada ester ini juga demikian. Silahkan Anda pahami contoh-contoh ini yang ada pada video sebelumnya untuk mempelajari bagaimana cara penggambaran rumus garis yang baik dan benar. Tidak boleh sekadar menggambar garis, ada ketentuannya. Nah, ini contoh lain. Kalau saya punya senyawa 2,2 dikloropropana, ini adalah rumus lengkapnya. Ini contoh rumus MAM4-nya, dan ini contoh rumus garisnya. Kalau Anda perhatikan contoh-contoh di depan, di muka tadi, rumus garisnya semua saya tuliskan lengkap dengan PEB-nya. Jadi PEB di CL-nya ikut ditulis. Terus timbul pertanyaan, kenapa yang ini enggak, Pak? Kenapa nggak ditulis PEB-nya?
situasional. Ada situasi-situasi yang memang membutuhkan PEB itu dicantumkan. Tapi Anda bisa bayangkan kalau strukturnya itu molekul besar yang rumit, terus semua PEB itu harus dicantumkan. Yang ada malah membuat struktur itu menjadi terlalu rumit dan sulit untuk dipelajari. Jadi kapan PEB dicantumkan, kapan PEB tidak dicantumkan itu sangat situasional. Tetapi untuk keperluan bab ikatan kimia ini, jika Anda ditanyakan di ujian mengenai penggambaran rumus, saya minta Anda menuliskan dengan lengkap PEB-nya pada rumus garis tersebut. Tidak menuliskan, berarti ada pengurangan nilai. Berikutnya, contoh ketiga juga sama. Ini ada senyawa 2-metil-1-butena dalam bentuk rumus garis. Ini dalam bentuk rumus mampat, dan ini dalam bentuk rumus lengkap. Yang harus Anda perhatikan, contoh dua buah contoh ini ingin menunjukkan apa? Anda harus bisa mengubah dari lengkap ke garis. Anda juga harus bisa mengubah dari garis ke bentuk lengkap atau mampatnya. Coba Anda praktikkan apakah Anda sudah menguasai itu atau belum dengan mengerjakan contoh-contoh soal berikut ini sebagai tugas mandiri. Demikian akhir video bagian kedua tentang isomerisme. Di video berikutnya kita akan menutup bab ikatan kimia ini dengan mempelajari tentang muatan formal dan struktur resonans. Terima kasih.